Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 10120098. Kali ini saya akan membawakan materi agama tentang Ma'rifatul Quran. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran merupakan masdar atau mustaq dari kata qara'a. Kalamullah artinya firman Allah. Kalam merupakan salah satu dari sekian sifat Allah. Kalamullah mencakup seluruh firman yang datang dari Allah. Faedah pertama, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Faedah kedua, Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam atau perkataan makhluk, baik itu malaikat, jin atau manusia. Kepada Nabi Muhammad artinya termasuk kitab yang diturunkan kepada selain beliau. Mukjizat artinya melemahkan. Maksudnya adalah membuat makhluk tidak mampu melawan atau menandingi. Begitulah Al-Quran. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Membacanya adalah ibadah. Kalimat ini mutlak, hanya ditujukan bagi Al-Quran, tidak termasuk hadis atau kitab selain Al-Quran. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isi dan makna kandungannya dinilai sebagai ibadah dan berpahala. Kitab suci Al-Quran memiliki banyak keutamaan bila dengan kitab selainnya, baik itu dengan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil, atau dengan kitab-kitab yang disusun setelah seperti kitab hadis dan tafsir. Di antara beberapa keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab yang lain adalah innalazi kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu laktabaun aziz. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika itu disampaikan kepada mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab suci yang mulia. Quran surat Fussilat ayat 1-42. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Allah berfirman, "Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dan terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu zikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Mengapa Al-Quran diturunkan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan tanpa alasan, melainkan memiliki beberapa tujuan yang memberikan kebaikan bagi manusia. Beberapa adab tentang Al-Quran, sedikit kami sebutkan beberapa adab terhadap Al-Quran agar interaksi kita dengan Al-Quran mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 1. Niat ikhlas karena Allah. 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Memiliki waktu dan tempat yang cocok. 4. Menghadap kiblat. Yang kelima, bersiwak. 6. Membaca tajwid. Yang ketujuh, membaca basmalah. Yang ke-8, membaca taktil. Yang ke-8, memperindah suara dan bacaan Al-Quran. Yang ke-10, tadabur, khusyuk, menangis. 11. Mengeraskan bacaan bila tidak mengganggu orang lain. Yang ke-12, mewakafkan bacaan pada setiap akhir ayat. 13. Tidak membaca sewaktu mengantuk. 14. Sujud tiwalah setelah membaca ayat sajadah. Sekian dari saya.
untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.